Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses. Apa kabar semuanya? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Awesome kids? Yes I am. Yes I am. Yes. Adik-adik semua luar biasa. Kakak mau ucapin selamat hari Minggu untuk kita semua, adik-adik yang lagi mengikuti ibadah hari ini. Kakak harap adik-adik semua masih semangat-semangat ya. Iya? Wah, kelihatannya masih semangat-semangat. Tuh, adik-adik semua hebat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Adik-adik, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Benar nggak adik-adik? Iya dong, kita memberikan waktu kita, sikap kita yang baik untuk Tuhan. Oke? Oke? Wah, adik-adik semua udah pada nggak sabar nih untuk beribadah. Nah, sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Masih ingat sikap berdoa yang baik gimana sih? Iya, ada yang lupa-lupa tapi ada juga yang masih inget nih. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih kami boleh ibadah, kami diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, kita sama-sama ucapin ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik,
Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Adik-adik semua udah pada siap belum? Udah ya? Oke, kakak ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang masih sehat, yang masih bisa bertepuk tangan, yang masih bisa melompat untuk Tuhan. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Wow, adik-adik, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik semua luar biasa. Baik adik-adik semua, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Adik-adik semua udah pada siap belum? Oke, kalau adik-adik semua udah siap, sekarang kakak ajak semuanya untuk ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Oke adik-adik. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang seperti Dia di dunia ini. Yuk, sama-sama kita katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya tetap pada posisi yang sama karena sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Awesome kids! Hello, shalom, princess and princesses. How are you today? Awesome, incredible, yes, yes, yes. Wah, Kaika senang sekali hari ini, di hari Minggu ini kita masih bertemu lagi di Awesome Kids. Adik-adik pasti bersuka cita, bukan? Yang bersuka cita angkat tangannya, katakan saya bersuka cita. Semua belum angkat tangan. Coba semuanya, ayo adik-adik katakan saya bersuka cita. Yeay. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu. Yuk semua siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk perlindungan-Mu, sehingga pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah online dari Awesome Kids. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu dan berikan kami pengertian akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap dengar cerita Kaika? Sudah? Nah, adik-adik, Kaika mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi Kaika mau semua siapkan hatinya, siapkan telinganya, duduk yang baik, dan dengarkan dengan cermat ya adik-adik. Nah, Kaika mau cerita tentang keluarga ini. Keluarga yang bernama Maria, Marta, dan juga Lazarus. Adik-adik masih ingat tidak? Siapa ya mereka ya? Kalau adik-adik masih ingat bahwa Maria itu adalah perempuan yang menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak dan mur. Masih ingat kan? Dengan rambutnya dia menyekanya. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Mereka terdiri dari Maria, Marta, dan juga Lazarus. Suatu hari, Maria mendapatkan Tuhan Yesus dan berkata bahwa Tuhan, saudaraku Lazarus sedang sakit Tuhan. Tolonglah Tuhan, sembuhkan dia. Tetapi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa lewat penyakitnya ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Wah,
berarti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada Lazarus. Seperti apa ya adik-adik ya kemuliaan itu yang dimaksud Tuhan Yesus ya? Oke, kita lanjut. Nah, Tuhan Yesus sengaja tinggal di tempat itu selama 2 hari karena dia sangat mengasihi keluarga ini. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugas-tugasnya, dia mengajak murid-muridnya, ayo kita ke Yudea, aku mau mengunjungi Lazarus. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus pun berangkat ke rumah Lazarus, Maria dan Marta. Sampai di sana, apa yang terjadi? Ternyata Lazarus sudah meninggal dunia. Sudah 4 hari meninggal dunia. Dan Lazarus sudah berada di dalam gua yang pada waktu itu disebut kuburan. Ternyata dia sudah di dalam kuburan selama 4 hari. Saat Maria dan Marta melihat Tuhan Yesus datang, mereka menangis. Tuhan, kalau saja Tuhan datang lebih cepat, pasti saudaraku tidak akan terbaring, tidak akan meninggal dunia, Tuhan. Maria dan Marta sedih sekali. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang seperti ini, saudaramu akan bangkit. Tapi kata Marta, aku tahu Tuhan, dia pasti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus membalas perkataannya Marta, akulah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan juga Maria dan Marta untuk pergi ke kubur Lazarus. Mereka pergi ke sana. Sampai di sana, kuburnya sudah ditutup oleh batu yang sangat besar. Tuhan Yesus berkata, bukalah pintu kubur itu. Tapi Marta dan Maria berkata, Tuhan, kan sudah 4 hari saudaraku terbaring di sana. Nanti akan berbau Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya batu penutup kubur itu dibuka. Lalu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah dia selesai berdoa, dia berkata, Lazarus, keluarlah. Semua orang yang ada di tempat itu bingung. Apa sih maksudnya? Orang sudah meninggal dunia kok disuruh keluar? Nah, saat mereka bertanya-tanya dan mereka kebingungan, tiba-tiba Lazarus bangkit dari kematian. Wah, Tuhan Yesus dahsyat sekali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sama-sama ketika Ika katakan dahsyat. Yesus dahsyat. Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Wah, luar biasa adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat sekali. Yeay. Nah adik-adik, dari cerita Lazarus tersebut ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan maknanya. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kepada kita yang lebih baik atau yang terbaik. Asalkan kita percaya dan sungguh-sungguh. Tadi kan melalui cerita saudara-saudaranya itu Maria dan Marta sebenarnya memohon kesembuhan akan saudaranya Lazarus. Tapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab mereka ya. Ternyata Tuhan mempersiapkan rencana yang lebih besar, yaitu bukan hanya menyembuhkan tapi membangkitkan dari kematian. Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana sebenarnya Tuhan itu selalu mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Terkadang mungkin adik-adik saat berdoa merasa, Tuhan jawab gak sih doaku Tuhan? Kok lama banget sih digenapinya doaku? Nah, tapi secara tanpa kita tidak sadari bahwa sebenarnya Tuhan mempersiapkan rencana yang lebih besar daripada doa kita tersebut. Jadi adik-adik jangan pernah jemu-jemu untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan adalah
kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus selalu dekat dengan Tuhan? Supaya Tuhan selalu menolong kita. Ingat kan tadi Maria dan Marta, mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu mereka kesusahan, Tuhan Yesus juga mengasihi mereka dan menolong mereka. Jadi adik-adik semua balita harus sering dekat sama Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab bagi yang sudah bisa membaca, rajin menyanyi buat Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, rajin juga melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Jadi anak yang baik, anak yang patuh. Wah, pokoknya kalau adik-adik sudah melakukan semua hal itu berarti adik-adik sudah dekat sama Tuhan. Seperti Maria dan Marta. Karena mereka dekat dengan Tuhan, mereka ditolong. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik dekat sama Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan selalu siap menolong adik-adik kapanpun, dimanapun. Percayalah, dekat dengan Tuhan, adik-adik, dan percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Ya, itu tadi cerita tentang Lazarus, Maria, dan Marta yang ditolong oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati. Adik-adik, percayalah kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadi adik-adik jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa sedih, karena Tuhan Yesus selalu ada menolong adik-adik. Nih adik-adik pasti banyak yang belajar online kan? Nah adik-adik jangan pernah merasa kok belajarnya online, aku kan maunya ke sekolah. Adik-adik jangan sedih karena ada Tuhan Yesus yang menemani adik-adik. Percayalah, walaupun adik-adik saat ini situasinya sedang belajar online, Tuhan akan memberikan kepintaran berlipat-lipat sehingga adik-adik bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru, bapak gurunya dengan baik, dengan luar biasa. Adik-adik menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan jangan lupa untuk mendoakan mama dan papa, orang tua adik-adik, dan percayalah Tuhan Yesus selalu menolong mereka, menolong mama, menolong papa, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Percaya bahwa orang tua kita, mama, papa, kakak, adik semua diberikan sukacita. Amin adik-adik. Amin. Adik-adik, kita mau akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Wah luar biasa adik-adik. Semuanya tetap semangat ya adik-adik. Semuanya tetap berdoa, saling mendoakan agar kita semua nanti secepatnya kembali ke gereja, kembali ke sekolah, sehingga bisa ketemu sama teman-teman, sama kakak-kakak trainer. Kita mau berdoa yuk. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, siapkan hatinya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah yang selalu menolong kami saat kami dalam kesulitan. Tuhan selalu ada. Terima kasih sudah menjadi penolong kami Tuhan. Kami sudah selesai. Kami percaya minggu depan kami bertemu lagi di dalam ibadah online. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Goodbye, princess and princesses. God bless you.